Evolusi para makhluk gara-gara paksaan dari era modern. Pertama, burung layang-layang jati punya sayap lebih pendek. Awalnya mereka ini bikin sarang di jurang terjal, tapi karena habitat aslinya udah lenyap mereka migrasi ke kota dan tinggal di gedung-gedung tinggi. Karena angin yang gak tentu dan support dari alam yang gak memadai akhirnya mereka sering tiba-tiba jatuh ke jalanan, udah gitu terlindas kendaraan dan menemui bapa di surga. Uniknya generasi-generasi selanjutnya dari burung ini justru berevolusi. Sayap mereka jeti lebih pendek supaya akselerasi terbangnya jeti lebih cepat melambung ke udara ketika ada kendaraan yang mau nabrak. Kedua, tikus mulai kebal racun. Awalnya yang kebal cuma tikus dari Algeria. Tapi gara-gara mereka migrasi ke negara lain lewat kapal laut, tikus-tikus ini malah ngelakuin kawin silang sama tikus lokal. Akhirnya menghasilkan spesies baru yang memiliki imun racun. Ketiga, bulu burung hantu berubah warna. Para burung hantu yang berasal dari negara 4 musim pasti punya warna bulu putih. Hal ini terjadi karena pigmen mereka berubah supaya bisa kamuflase sama salju. Tapi karena pemanasan global suhu dingin di semua negara tersebut jadi makin hangat, otomatislah salju juga jadi makin dikit. Dari sini bulu putih burung hantu tadi pada rontok, kemudian diganti jeti bulu coklat. Keempat, kaki kadal jati makin lebar sama makin lengket. Gara-gara habitatnya digangguin, jati para kadal mengungsi ke puncak pohon yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Makanya mereka dikasih buff sama developer supaya makin mahir manjat dan bisa bertahan dan tetap nempel dari terpaan angin yang kuat, karena berada di ketinggian. Kelima, besar gading gajah jati makin kecil. Hal ini terjadi karena para gajah yang gadingnya panjang udah pada mati, diburu para manusia kuon-tuwol buat diambil gadingnya, alhasil yang tersisa buat bikin keturunan cuma gajah berganding pendek. Keenam, ikan jati bisa berenang di air tercemar bahan kimia. Spesies ikan kecil bernama Tomcat Atlantik kehilangan 6 pasang DNA-nya yang bikin mereka bisa hidup di sungai yang udah tercemar limbah pabrik yang padahal pemangsa alami mereka aja kagak bisa tinggal di air tersebut. Ketujuh, jenis udang-udangan yang tinggal di dalam gua jadi pada buta. Karena dipaksa mundur ke bagian gua paling dalam, yang cahaya aja kagak ada. Akhirnya indera penglihatan dari udang ini jadi rusak dengan sendirinya. Berhubung aktivitas mereka tuh ada di keadaan gelap gulita padahal dulunya mereka ini cuma tinggal dekat mulut gua yang masih ada cahayanya. Dan yang terakhir ada manusia jati punya pinggul kecil. Manusia yang punya pinggul kecil identik sama susah ngelahirin gara-gara jalan keluarnya kekecilan. Dulu para cewek yang punya pinggul kecil punya kemungkinan kena eliminasi pas mau ngelahirin. Udah gitu jarang ada anak mereka yang selamat, tapi karena sekarang udah ada operasi Caesar, manusia pinggul kecil bisa bertahan dan ngelahirin keturunan yang punya pinggul kecil juga.